Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, entah pagi, siang, atau malam. Yang jelas selamat-selamat saja. Baik adik-adik sekalian, pada hari ini atau pada saat ini kita akan memulai pelajaran kita sebagaimana biasanya. Hanya kondisinya yang berbeda ya. Biasanya kita kuliah offline tatap muka, sekarang kita cuma tatap HP. Tapi tidak usah khawatir karena di slide pertama akan ada foto saya. Bercanda. Lanjut ya. Sebelum kita mulai perkuliahan seperti biasa, agar senantiasa kegiatan kita pada saat ini bernilai ibadah sisa Allah, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik sekalian, kita akan membahas pada saat ini kita akan membahas seputar tentang metode-metode yang digunakan, yang umum digunakan di lembaga pendidikan, baik di kampus maupun sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kenapa saya memilih 4 metode ini? Karena pada umumnya ini yang sering digunakan oleh tenaga edukasi, baik guru maupun dosen, instruktur dalam menyampaikan materinya. Jadi topiknya yaitu metode-metode pembelajaran dalam kegiatan transfer pengetahuan. Dosen pembina memeraskur bla bla bla. Baik, model pembelajaran yang umum di Indonesia, ini yang umum ya. Seyogyanya itu model pembelajaran itu lebih 60 model. Tergantung materi atau kegiatan apa yang akan kita kerjakan, atau yang materi apa yang akan kita transferkan ke peserta didik. Yang ini kita angkat dulu 4 metode yang umum digunakan dalam proses pembelajaran oleh seorang guru maupun dosen. Yang pertama yaitu metode ceramah, metode diskusi atau tanya jawab, metode demonstrasi, dan yang terakhir metode simulasi. Next. Metode ceramah menurut Surahmat yaitu penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru, sedang murid mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok-pokok materi. Kalau menurut Gilstrap dari bahasa Latin yang berarti lecture atau mengajar, yaitu sebagai akibat seorang guru telah membaca dan dia mendiktekan pelajaran kepada murid melalui penggunaan buku. Jadi pada umumnya itu metode ceramah itu yaitu metode penyampaian materi dari seorang guru kepada peserta didik secara langsung dan terus menerus, sedangkan peserta didiknya hanya bersifat pasif ya, atau hanya mencatat materi-materi yang disampaikan oleh pemateri maupun guru. Sedangkan kelebihannya yaitu guru mudah menguasai kelas ya. Ketika kita melakukan metode ceramah biasanya kelas akan hening ya, hening. Jadi guru lebih mudah menguasai kelas. Bisa diikuti oleh jumlah besar peserta didik. Ya, dalam metode-metode atau penyampaian materi secara umum biasanya memang seperti ini. Jadi jumlah peserta didiknya bisa banyak karena penyampaiannya bersifat monoton, maksudnya hanya menyampaikan materi. Jadi dia walaupun diikuti beberapa orang bahkan lebih dari standar kelas bisa saja karena bersifat ceramah ya, metode yang disampaikan metode ceramah. Terus efisien dalam penggunaan waktu, cocok ya. Jadi ketika kita menggunakan ceramah biasanya efisien waktu karena kita yang akan mengatur kapan kita mulai, kapan kita berhenti. Itu yang dimaksud efisien dalam penggunaan waktu. Sedangkan kekurangannya yaitu peserta cenderung pasif. Apa yang pasif? Maksudnya pasif itu, yang ini kita membahas dulu metode ceramah secara umumnya ceramah. Karena sebenarnya dalam metode ceramah itu ada 2 pendekatan. Jadi kita bahas dulu kekurangannya. Bersifat pasif artinya peserta didik hanya mendengar. Terus bersifat satu arah. Peserta didik hanya mendengarkan, mencatat. Metode tradisional tidak efektif, hanya sekedar memberi karena tidak ada umpan balik ya.
sangat terbatas untuk mengukur feedback dari peserta didik. Ini saya kurang sependapat, karena dalam metode ceramah yang lain, pendekatan metode ceramah yang lain ini bisa teratasi. Terus yang selanjutnya, kadang sulit mendapatkan pembicaraan baik, yaitu kenapa harus dapat pembicaraan baik atau guru yang baik? Karena salah satu syarat untuk menjadi guru yang baik itu adalah bisa menguasai materi. Nah, kalau kita menggunakan metode ceramah terus tidak menguasai materi, biasa kita akan kelabakan saat menyampaikan materi. Kita akan kesusahan saat menyampaikan materi. Terus wawasan pengetahuan dan berpikir pembicara harus, ya betul ya. Kalau guru dalam posisinya sebagai pemateri terus wawasannya kurang, itu akan kesusahan ketika mendapat tanggapan dari peserta didik. Makanya saya bilang ya, adik-adik sekalian calon-calon guru, dalam sehari itu usahakan bisa update pengetahuannya apapun itu seputar cita-cita kalian. Usahakan banyak baca ya. Next. Lamanya kebuka. Pendekatan metode ceramah itu ada dua, yaitu satu, pertama ceramah terus diselingi tanya jawab dan tugas. Maksudnya setelah kita melakukan ceramah, biasanya kita akan ada sesi tanya jawab dan pemberian tugas. Itu pendekatannya. Yang kedua yaitu metode ceramah yang diselingi dengan diskusi dan tanya jawab. Biasanya metode begini setelah menyampaikan materi, kita akan memberikan waktu mereka untuk diskusi. Setelah itu, setelah diskusi berlangsung, untuk tahap terakhir biasa akan digunakan untuk pemberian tugas. Kenapa saya bilang tadi itu yang masalah sangat terbatas untuk mengukur feedback yang poin 4 ya. Kekurangan sangat terbatas untuk mengukur feedback dari peserta didik, yang itu tadi. Karena dalam metode ceramah itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan tanya jawab. Nah, saat pendekatan tanya jawab, itu kita bisa mengukur bagaimana feedback atau respon dari peserta didik. Terus karakteristik ceramah bervariasi. Ya. Yang pertama yaitu karakteristiknya agar perhatian siswa tetap terarah selama penyajian berlangsung. Yang kedua, penyajian materi pelajaran sistematis dan tidak berbelit-belit. Dan yang ketiga, untuk memberikan feedback balikan. Dan keempat, untuk memberikan motivasi belajar. Ini karakteristiknya dalam metode pembelajaran, metode ceramah. Karakteristik kita maksudnya ciri-ciri ya. Oke, next. Metode yang kedua yaitu metode diskusi atau tanya jawab. Pengertiannya, proses pembelajaran di mana guru memberikan pertanyaan dan direspon oleh peserta didik. Gitu ya, metode diskusi atau tanya jawab. Sebenarnya sih beda diskusi dan tanya jawab, hanya kita membahas teorinya tanya jawab. Adapun kegiatannya itu biasa direspon dalam bentuk pembagian secara kelompok, ya, paham ya? Kelebihannya dan kekurangannya, pertama kelebihan, dengan metode tanya jawab, satu, mengklarifikasi beberapa hal atau permasalahan dari materi yang telah dibahas. Biasanya dalam proses tanya jawab itu materi yang sudah kita bahas kadang terulang karena adanya proses tanya jawab itu. Biasanya sudah dibahas tetapi karena ditanya ulang, makanya biasanya pemateri akan menjelaskan kembali, menambah penjelasan apabila ada materi yang hanya dibahas sepintas. Ya seperti yang tadi, proses tanya jawab itu hanya dapat memberikan dampak bahwa materi yang berlalu ataupun materi yang sepintas dibahas, tetapi ketika ada respon dari peserta didik, ini akan terjadi penambahan penjelasan. Ketiga, kemungkinan adanya materi tertentu yang berkaitan dengan permasalahan atau sesuatu yang sedang terjadi. Dengan tanya jawab biasanya itu pembahasan akan meluas. Terkadang peserta didik akan mengaitkan dengan fakta atau real kejadian di lapangan atau yang dialami. Dan bagian B yaitu kekurangan. Kekurangan satu, memerlukan waktu yang panjang ya. Dengan tanya jawab, biasanya proses atau waktunya itu, efisiensi waktunya tidak akan dapat terukur karena tergantung respon peserta didiknya ya. Terus keterusan waktu untuk tanya jawab, terus sulit untuk dikelola kelas yang besar ya.
Ketika kelas besar terus respon peserta didik tinggi, biasanya kita akan kewalahan dalam mengelola kelas itu. Akan ada keributan, akan ada suara yang banyak, ya seperti itu. Yang satu juga kadang berbalik dengan hal itu, kadang juga banyak peserta didik yang takut atau cuek mungkin atau ragu dalam berpartisipasi. Maksudnya sebenarnya ada bahan tapi yang lain mah deh supaya cepat keluarnya. Tapi saya pikir dari kelas ya, di kelas ini tidak ada. Next, kita membahas tentang pengertian yang ketiga, metode demonstrasi. Apa sih? Metode demonstrasi menurut Mulyani Sumantri yaitu cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik pembahasan. Jadi metode demonstrasi itu adalah penyajian suatu kegiatan atau materi yang bisa saja sesuai dengan keadaan sebenarnya ataupun keadaan tiruan, ya. Sebenarnya metode demonstrasi dan simulasi ini beda-beda tipis lah. Ibarat tipisnya itu seperti saya dengan Brad Pitt begitu wajahnya, ya. Lanjut yang kedua, metode demonstrasi menurut Soyadi tahun 2011, metode demonstrasi adalah suatu cara penyampaian materi dengan memperagakan suatu proses kegiatan, sama ya. Jadi metode demonstrasi itu adalah memperagakan suatu kegiatan atau materi dalam suatu kegiatan. Kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dulu, pertama, metode demonstrasi itu akan memperkenalkan suatu prosedur, peralatan, rangkaian kegiatan atau teknik baru. Biasanya dengan metode demonstrasi itu kalau ada teknik-teknik baru, ada produk baru, ada materi baru yang membutuhkan suatu kegiatan, biasanya akan digunakan metode begini karena memang ranahnya seperti itu, ya. Terus yang kedua, memperkaya pengetahuan siswa tentang aktivitas tertentu. Otomatis, ya, maksudnya itu ketika ada kegiatan baru, produk baru, atau hal-hal baru, otomatis setelah kita menggunakan kegiatan demonstrasi, peserta didik akan tahu, oh ternyata cara memakai baju yang baik seperti ini, cara melipat pakaian yang baik seperti ini, cara menulis yang baik seperti ini, seperti itu, ya. Memperkenalkan produk baru, ya otomatis, ya. Ini biasanya dalam dunia BLK seperti itu, terus ya balai latihan kerja atau kursus-kursus, ya. Jadi kita membahas ini bukan hanya di lingkup pendidikan, ini yang umum digunakan dalam proses pentransferan ilmu atau pemindahan ilmu dari seorang guru ke end user atau siswa itu sendiri. Yang berikutnya yaitu mengilustrasikan atau memperagakan tentang sesuatu atau perilaku. Mengilustrasikan itu artinya menggambarkan atau memperagakan tentang suatu kegiatan atau suatu perilaku. Kekurangannya yaitu satu, guru harus paham betul tentang apa yang akan dimaksud, ya. Semua namanya guru, namanya pendidik harus menguasai materi, tidak hanya di metode demonstrasi, semua, ya, metode tanya jawab, metode ceramah, diskusi, simulasi. Kuncinya guru harus menguasai materi, namanya guru ya harus begitu, ya. Kedua, memerlukan keterampilan khusus dalam yaitu kalau kita mau memperagakan suatu kegiatan, suatu materi, terus kita saja tidak paham, bagaimana kita bisa mengajarkan caranya kepada peserta didik. Contoh, kita akan memperagakan atau praktek tentang penggunaan laptop, dasar-dasar penggunaan laptop. Kita sendiri tidak tahu cara colok mouse, cara nyalain, cara memulai Windows. Gimana kita bisa memperagakan atau mempraktekkan kepada peserta didik kalau kita saja enggak paham? Pahamnya sampai situ? Sudah ada yang capek? Sabar. Yang terakhir yaitu metode simulasi. Pengertiannya, metode simulasi adalah merupakan salah satu metode pembelajaran memberikan penyajian berupa pelajaran dengan menggunakan situasi maupun
suatu proses yang nyata. Ya, simulasi itu biasanya materi-materi yang membutuhkan suatu kegiatan real ya. Tentu simulasi cara menangani peserta didik yang marah. Nah, otomatis kita akan mempraktikkan langsung sesuai kenyataannya. Ada peserta didik yang nakal, terus cara memperagakannya, mengatasinya itu bagaimana. Itu maksudnya metode simulasi. Simulasi atau melakukan kegiatan yang seperti keadaan sesungguhnya. Tujuan metode pembelajaran teknik simulasi: 1. Membantu siswa dalam menerapkan keterampilan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Otomatis ketika situasi sama yang dihadapi di maksudnya di kehidupan nyatanya, ada kehidupan yang gak nyata, ada kehidupan gak nyata itu contohnya saya memimpikan memiliki jet pribadi, gak nyata. Membantu membuat keputusan dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi ketika dia sudah pernah melakukan simulasi terhadap kegiatan yang sama, dia akan tahu, oh dulu waktu saya belajar seperti ini. Itu maksudnya. Kedua, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi antar sesama manusia. Otomatis kegiatan simulasi itu kan bertujuan untuk memahamkan peserta didik tentang keadaan-keadaan sebenarnya, bagaimana sih peserta didik dalam menghadapi orang yang suka marah-marah di rumah tangga. Oh begini-begini. Bagaimana sih peserta didik itu menghadapi guru yang kejam seperti Dina umpamanya. Dina ibu guru kejam gitu. Ingat, guru itu harus mempunyai stigma. Apa itu stigma? Masih ada ingat? Ya, stigma itu artinya mempunyai hal identik dengan diri kita. Contoh disebut Pak Muammar. Oh Pak Muammar. Oh itu dosen yang suka ketawa atau murah senyum gitu. Ya, kayak gitu. Atau Pak Muammar, oh itu dosen yang besar itu, yang buncit itu ya. Nah, seperti ada stigma. Dan stigma yang positif. Jangan ada stigma jelek. Siapa itu si A? Oh itu ya guru yang kalau datang itu di sekolah lari semua siswa. Oh itu seperti itu. Ada stigma. Ketiga, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menerapkan tentang berbagai prinsip dan teori. Ketika metode simulasi, biasanya ada feedback atau umpan balik dari instruktur ataupun guru untuk bagaimana siswa itu diberikan dulu keluasan atau kesempatan untuk bagaimana sih kamu menangani ini, seperti maksudnya. Bagaimana kamu menangani ini, seperti itu. Diberikan kesempatan dulu sebelum guru menyampaikan cara yang sesungguhnya. Yang terakhir, membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Otomatis ya, kegiatan-kegiatan begini akan semua menguras kemampuan peserta didik dalam mengeluarkan kemampuannya ya. Tidak serta-merta vakum ya. Apa sih kemampuan kognitif itu? Ada yang tahu? Kalau kemampuan kognitif itu adalah kemampuan potensi intelektualnya ya, pengetahuannya, knowledge-nya, pemahamannya, comprehension, penerapannya, application, analisanya, sintetisnya, dan evaluasinya. Itu kemampuan yang masuk dalam ranah kognitif. Ingat ya, yang masuk dalam ranah kognitif yaitu knowledge atau pengetahuan, terus pemahaman, dicatat ya. Pertama knowledge atau pengetahuan, kedua pemahaman, penerapan aplikasi, analisa, sintesis, dan evaluasi. Itu yang masuk dalam ranah kognitif. Kalau afektifnya apa? Yang masuk dalam ranah afektif apa? Kalau afektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan sikap dan nilai ya. Kognitif itu kemampuan, knowledge-nya, pengetahuan umum, sedangkan afektif itu sikap dan nilai menyangkut perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai-nilai lainnya. Kalau psikomotornya apa? Apa masuk dalam psikomotor?
Ada yang tahu? Yang masuk dalam psikomotornya itu adalah siapa yang bisa? Yang bisa langsung komen di WhatsApp. Jadi psikomotornya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang meningkatkan pada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan lain-lain. Jadi bedakan ya, kalau kognitif itu adalah pengetahuan umum, afektif itu yang menyangkut dengan nilai, sedangkan psikomotornya itu yang berkonten dengan kemampuan psikomotoriknya yang terjadi atau merespon secara langsung ya. Oke, dipaham sampai situ ya. Terus kegiatan dalam metode simulasi atau pendekatan pada umumnya yaitu simulation, experience, visual and live. Apa sih itu maksudnya? Ada yang paham? Dan yang kedua yaitu simulation game atau permainan simulasi. Dan yang ketiga yaitu role playing, maksudnya bermain peran ya, bisa kasus aktif, bisa model dan klien. Simulation exercise atau visual dan live simulation pattern itu maksudnya metode pembelajaran di mana penyajiannya itu tentang situasi nyata yang dapat dikontrol ya. Dia berkaitan dengan situasi nyata yang dapat dikontrol. Jadi simulasinya real, hampir real seperti itu. Kegiatan atau prakteknya itu hampir sesuai dengan yang nyatanya, tetapi tetap bisa dikontrol ya, tidak lepas kontrol. Terus yang simulation game atau permainan simulasi itu bisa dalam berbentuk simulasinya dalam bentuk cerita atau permainan juga boleh. Terus yang pendekatan yang ketiga yaitu role playing atau siswa secara spontan memperagakan suatu peran dalam berinteraksi yang berhubungan dengan masalah antar hubungan manusia. Jadi dia dibuatkan suatu peran ya, entah contoh begini, cara mengatasi peserta didik yang marah. Marah artinya ada peserta didik yang sebagai objek marah, terus ada peserta didik yang sebagai guru, seperti itu ya. Jadi dia aktif, model, dan klien. Kasusnya aktif, terus ada sebagai model dan kliennya. Siapa sebagai modelnya sebagai guru, siapa sebagai kliennya sebagai objek yang menjadi bahan untuk dipraktikkan. Seperti itu, paham ya? Itu pendekatan dalam metode simulasi. Kelebihannya satu, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan pengalaman sosial. Siswa diberi kesempatan menyalurkan perasaan terpendamnya. Siswa dapat mengembangkan bakat kemampuan yang dimilikinya. Ya, otomatis dengan metode seperti ini siswa itu akan terpancing atau akan direspon berdasarkan dengan simulasinya. Siswa dapat menyampaikan perasaannya terpendam untuk memperoleh kepuasan, kesegaran, kesehatan jiwa dengan menerapkan teknik simulasi ini. Artinya begini, seseorang kalau tercapai perasaan yang lama terpendam itu biasanya dia akan merasa mendapatkan rasa kepuasan. Contoh, lama saya idam-idamkan pengen makan es krim di bawah pohon tomat umpamanya. Begitu kesampaian segar rasanya. Ya, seperti itu maksudnya. Siswa diberi kesempatan menyalurkan perasaan yang terpendam. Biasanya metode simulasi ini akan menumbuhkan bakat-bakat terpendam dari peserta didik. Ya. Sedangkan kekurangannya itu pertama, ketepatan dan sasaran. Maksudnya begini, metode simulasi itu tidak selalu tepat dalam memberikan pengalaman kepada siswa.
karena ketepatan tersebut berhubungan dengan kenyataan di lapangan ataupun di kehidupan yang real. Jadi ketepatannya itu metode simulasi ini tidak terkadang juga yang kita simulasikan itu sesuai dengan harapan yang akan terjadi di kehidupan nyata atau di lapangan. Terus terkadang metode simulasi ini hanya berupa ajang hiburan saja atau dengan kata lain malfungsi. Dengan ada kegiatan begini ya, kalau kita tidak terkontrol kegiatannya itu akan malah hanya menimbulkan kegiatan main-main di antara siswa. Jadi malfungsi ini maksudnya kegiatan tujuan pembelajaran itu menjadi tidak tercapai. Malfungsi, mal itu artinya kesalahan, asal salah arah maksudnya. Metode simulasi itu menyebabkan kesalahan arah dan menjadi kaku dalam pelaksanaannya. Jadi biasanya metode simulasi ini kalau gurunya kurang tanggap, kurang menguasai materi, jadi keki, maksudnya kelabakan gitu, maksudnya salah arahnya, maksudnya tidak sesuai dengan harapan. Emotional effect ya ini lebih bahaya. Terkadang ada guru yang emosional lagi tidak stabil, terus membawa metode ini agar sedikit penghapus dan spidol jadi bahan lemparan. Jangan sampai seperti itu ya. Ingat, guru tidak boleh melakukan kekerasan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oke, adik-adik sekalian, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jadi ini akan saya hitung 2 pertemuan ya, 8 dan 9. Untuk selanjutnya yang saya sudah arahkan untuk mendownload aplikasi Kahoot, silakan dibuat. Kuis akan kita mulai nanti 1 jam dari sekarang, setelah saya tutup ini 1 jam dari sekarang. Jadi silakan masuk di aplikasi Kahoot, nanti saya share di grup untuk kode joinnya ya. Jadi nanti kalian tinggal pilih aplikasi Kahootnya, terus klik yang di tengah ya, Kahoot yang di tengah itu. Ini yang tengah ya. Join enterpin itu yang enterpin join, nanti saya berikan kodenya untuk bisa bergabung. Sorry, jaringannya lagi lemot. Oke adik-adik sekalian, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk partisipasi adik-adik sekalian saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau sudah ada gamenya sudah ada kodenya, nanti kalian tinggal masukkan sini terus enter ya. Nanti setelah selesai, itu kan pakai waktu, nanti setelah selesai kalian akan bisa melihat langsung nilainya. Oke adik sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.